Kepada Bapak Fahrudin kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, sekali lagi ya, selamat sore ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Oke, baik ya, saya rasa untuk menghemat waktu ya, jadi saya akan izin untuk sharing screen ya, tentang apa ya istilahnya IPB sendiri ya. Baik, jadi IPB ya, jadi tentunya kita sudah sering dengar ya kalau sekarang punya nama baru ya, itu sebetulnya biar apa namanya menggambarkan ya bahwa IPB ya itu bukan hanya belajar pertanian ya. Jadi kalau dulu Institut Pertanian Bogor ya kesannya itu kecil, hanya lembaga peneliti yang bergerak di bidang pertanian ya. Tapi kembali lagi ya sebenarnya IPB adalah sebuah universitas ya. Jadi yang ruang lingkup pembelajarannya ya itu cukup lengkap ya sebetulnya ya. Memang kita masih punya core ya, jadi apa namanya kajian utama yaitu bidang bidang pertanian ya. Oke, saya lanjut lagi untuk slide berikutnya ya. Nah, kemudian ya jadi apa sih gunanya ya kita itu belajar pertanian? Ya, ini yang akan kembali lagi ya tergantung kepada kita ya, pemahaman kita tentang pertanian ya. Jadi kalau kita menganggap ya bahwa pertanian itu hanya bercocok tanam saja ya, kemudian sampai panen ya, maka kita nggak akan maju ya, kita akan ketinggalan terus. Jadi kalau zaman saya dulu ya, saya sekolah S3 saya di Jepang ya, waktu saya berangkat itu katanya pertanian Indonesia itu ketinggalan 15 tahun ya. Tapi ya kembali lagi saya pulang 2003 21 ya sebenarnya 2003 ya, saya itu masih melihat ada orang ya pergi ke Jepang hanya untuk melihat alat pertanian. Artinya kita tetap ketinggalan kalau pemahaman kita tentang pertanian tidak berubah ya. Jadi kita harus mulai berubah nih. Jadi pertanian itu bukan hanya sekedar kita melihat apa tanaman di desa ya, kemudian melihat gunung atau melihat kerbau di sawah ya, tidak lagi ya, itu harus diganti. Memang itu akan masih ada dan terus ada ya, tapi kembali lagi ya, jadi dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia ya, nanti ada teknologi ya, itu akan membuat yang namanya inovasi ya. Jadi kelak ya mungkin ya, sekarang ya di negara yang pertaniannya maju ya seperti di US kemudian di Tokyo, itu pertanian sudah semuanya, bukan semua ya, keseluruhan sistemnya sudah bisa diatur di dalam gedung ya, indoor ya. Jadi nanamnya di dalam gedung sampai panennya pun itu nanti diolahnya sampai keluar ya, keluar dari apa namanya perusahaan itu atau dari pabrik itu pengolahannya semua indoor ya. Jadi ini bayangan jadi ke depan ini sudah ada sekarang ya. Jadi bahkannya kalau di negara Timur Tengah ada yang pernah dengar Qatar ya, ya itu kan padang pasir, tapi mereka bisa makan sayuran ya, di mana nanamnya itu di dalam gedung ya, yang diatur atmosfernya ya. Nah sekarang ya dengan teknologi-teknologi yang ada drone, ada ketangan layar satelit ya dan sebagainya ya, bahwa itu akan mendukung ya perkembangan pertanian kepada yang namanya smart farming. Ya, jadi kita akan bisa menduga ya perlunya tanaman ini berapa, nanti panennya berapa, mau untung berapa, itu bisa diatur secara simulasi. Ya, jadi itu adalah teknologi yang modern yang akan menjemput yang namanya pertanian ya. Nah, kemudian perlu kita kenali, emang begitu penting pertanian. Iya, ya. Kenapa tadi ruang lingkup yang bisa digarap? Ya, itu mulai dari menanam ya sampai di meja makan kita. Ya, jadi istilahnya adalah yang kita kenal dengan suplai pangan atau rantai suplai pangan. Jadi menanam dulu, ya kan kemudian diolah sederhana, masuk kepada ya industri yang lebih kompleks, kemudian didistribusikan lagi, ya, apalagi nanti kalau distribusinya antar negara ya, di sini akan ada apa ekspor impor ya, itu juga ya memang perdagangan tapi komoditasnya tetap pertanian ya. Kemudian masuk lagi di industri ya, misalnya kalau kita ya ekspor biji coklat nanti masuk ke negara lain yang kemudian diolah itu menjadi produk yang mahal ya, tapi kadang-kadang kita beli lagi ya, harganya lebih mahal lagi ya. Nah, ini kembali lagi, jadi bahwa sekali lagi ya bahwa produk-produk pertanian akan terus itu diolah secara berantai ya, nggak akan berhenti sampai masuk ke perut kita ya. Nah ini konsep pertanian. Jadi berapa peluang pekerjaan atau istilahnya hal yang bisa dikerjakan itu tidak terbatas selama ya, selama kita berpikiran ya saya mau buat produk baru misalnya ya. Kalau dulu kan orang hanya singkong ya, nanam singkong kemudian dimakan direbus
Ya, tapi kemudian kalau diolah ya minimal jadi keripik, diolah lagi diberikan rasa ya, ada rasa barbeque, rasa ayam goreng, rasa nori dan sebagainya. Variannya bisa diperbagi. Ya, bahkan di IPB sendiri ya dari singkong itu bisa dibuat beras ya, beras namanya beras analog yang komposisinya bisa diatur. Ya, nah itu tadi ya. Nah kemudian inilah ya jadi gambaran pertanian di masa depan ya, jadi kita akan tadi ya ada petaninya, ada teknologinya, ada kantornya di situ. Nah, nanti jualannya gimana? Jualannya online ya. Jadi kalau dulu ya saya kebayang dari saya di Bogor pengen makan bakpia patok ya pengen cuma 20.000, ke Jogja kan nggak mungkin ya, tinggal pedulnya apa, tinggal kita buka aja ya online gitu ya, entah itu cukup entah itu Shopee ya, tinggal kita buka ya order ya, tinggal kirim bayar ya 2 hari kemudian kita sudah menikmati. Nah ini konsep ke depan itu sekarang sudah mulai ya dirasakan. Oke ya, nah kemudian ya IPB gimana kok bisa punya prinsip seperti itu? Ya, jadi kembali lagi kita di IPB kita bukan hanya nanam ya, bukan hanya belajar menanam ya, bukan belajar tanaman ya. Jadi di IPB kita ada 9 fakultas dan 2 sekolah ya, yang nanti ya juga dibagi lagi tuh ke dalam beberapa program keahlian ya, yang keseluruhannya ada 39 ya. Bisa bayangkan ya, 39 bingung nanti milihnya ya. Tapi kembali lagi kita ada klasternya nanti memudahkan kita untuk memilih ya. Nah kemudian kita juga punya 17 ya program keahlian yang sekolah vokasi ya. Nah ini juga nanti jadi buat adik-adik ini yang ingin cepat kerja ya, itu bisa memilih ya program sekolah vokasi ini karena belajarnya hanya 3 tahun ya, dan itu banyak prakteknya, nggak usah pusing ya, nggak usah mikirin teori yang aneh-aneh, tapi yang penting praktek kemudian lulus kerja. Ya, ini adalah konsep yang prinsip dari sekolah vokasi. Yang penting kita jadi ahli. Ya, baik. Kemudian kita kaji satu-satu ya. Nah ini untuk slide saya berikan penjelasan dulu sedikit ya. Sini ada nama prodi, dan ini ada angka. Angka ini adalah penting buat kita kalau ingin memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, ada yang namanya angka keketatan yang menggambarkan tingkat persaingan ya sebuah program studi. Ya, semakin tinggi angkanya maka semakin berat. Ya, semakin kecil angkanya maka semakin mudah masuk. Ya, itu prinsipnya yang untuk yang saya ya. Oke, baik. Untuk sekarang kita yang pertama ya, kita punya program ada Fakultas Pertanian nih, ya ada 5 program studi ya. Nah di dalamnya dibagi lagi ya, ada yang nanti belajar ilmu lahan. Jadi ilmu lahan ini mempelajari sifat tanah yang cocoknya nanti dipakai apa, untuk tanaman apa, apakah untuk pemukiman, apakah untuk perkebunan atau mungkin untuk pertambangan dan sebagainya. Ya ini belajarnya di manajemen sumber daya lahan. Ya, nah kemudian agronomi dan hortikultura ini bagi pecinta tanaman, ya ingin mengembangkan tanaman baru. Ya, kalau dulu zaman saya tomat gede-gede kan ya nggak bisa sekali gigit habis. Ya, sekarang ada tomat cherry yang harganya pun ya itu lebih mahal. Ya, ini adalah sebuah produk variasi yang diolah ya dari apa namanya varian tanaman. Ya, jadi di IPB kita punya beberapa produk yang sebetulnya sudah dipasarkan secara nasional ya, dan bahkan internasional. Contohnya ada pepaya California ya, itu dasarnya produk pepaya nomor 9 ya, dulu namanya IBW 9 yang gak laku ya dijual, tapi setelah diberi nama California baru laku ya. Kita punya cabai pelangi dan beberapa jenis cabai yang tingkat kepedasan yang berbeda ya. Kemudian kita ada jambu kristal yang nggak pakai biji ya. Nah, jadi kalau dulu ya jambu itu biji, habis makan jambu biji ya kita pada sakit gigi gitu ya. Tapi sekarang karena bijinya sudah dihilangkan ya secara biologis, kita bisa makan keseluruhannya ya. Nah bahkan sekarang ya kalau kita tinggal di daerah dingin itu kita sudah ada kesankis yang bisa dimakan sampai kulitnya. Ya, ini ada teknologinya. Oke ya, baik. Kemudian proteksi tanaman ini bagi teman-teman yang ingin jadi katakanlah ahli penyakit tanaman atau ahli serangga gitu ya, atau ahli hama yang lain. Ya nanti bisa memilih sebagai proteksi tanaman. Ini identiklah dengan dokter tanaman. Ya, nah kemudian arsitektur lanskap ini adalah buat adik-adik yang pinginnya atau hobinya menggambar. Ya, jadi kita bisa nanti lulus katakanlah bekerja dengan developer yang bangun wilayah gitu ya, untuk bangun taman di kota, di perkotaan ya. Jadi itu desain landscape-nya seperti apa. Nah ini nanti kita belajar di arsitektur lanskap. Ya baik ya, kemudian buat adik-adik yang nggak seneng nih dengan tanaman, nggak bisa diajak ngomong gitu ya misalnya ya. Nah kita punya kedokteran hewan.
Ya, jadi kedokteran hewan ini di Indonesia tidak banyak ya, hanya ada 11 perguruan tinggi yang ada. Ya, kalau di Jawa Tengah itu ada di UGM ada, ya, di Jawa Timur ada 3, ya, di Jawa Barat ada 2, yang satunya ada di Bogor. Ya, nah ini kembali lagi ya, jadi kita punya 2 tahap pendidikan ya di kedokteran hewan. Satu adalah sebagai sarjana, ya. Kalau sarjana 4 tahun, ya. Ya, jadi 4 tahun boleh nggak putus-putus, boleh kerja bisa karena memang statusnya sudah sarjana. Ya, jadi kerja di dunia farmasi boleh ya kan, di Kementerian Pertanian gitu ya, atau mungkin di pabrik obat itu bisa, sudah bisa. Tapi kelemahannya nggak bisa praktek, ya nggak bisa membangun karir sendiri. Nah ini kalau kita ingin nambah lagi kok aja 1,5 tahun nanti kita lulus jadi dokter hewan. Nah, jadi dokter hewan apa boleh ya berkarir yang sama tadi dengan sarjana ditambah dengan bisa praktek, ya, bisa ngobatin, ya bisa lagi buka salon ya salon hewan, bisa lagi buka pet shop. Kerjaan lagi ya sudah kalau siang kita kerja ya misalnya boleh di peternakannya di gunung atau mungkin misalnya di pelabuhan ya, di pelabuhan itu ada karantina, ada bandara ya, kadang-kadang itu juga perlu dokter hewan ya karena di sana ada K9 yang dihandle oleh dokter hewan. Ya, itu tadi soal kedokteran hewan. Nah, ini juga kalau tingkat persaingannya pas-pasan dah standar IPB. Ya, kemudian juga ini perikanan dan ilmu kelautan. Ini bagi adik-adik ya, nggak punya modal gitu. Padahal apa Indonesia itu punya modal yang luar biasa. Ya, yaitu laut, wilayah laut kita itu luar biasa yang sampai tahun lalu masih sering diributin ya sama ada nelayan asing masuk gitu ya, ada kapal ditenggelamin gitu ya. Nah ini kembali karena itu sebetulnya apa wilayah air kita itu harus dimanfaatkan kekayaannya ya. Nah, jadi maka di IPB ya, jadi kita fasilitasi itu, kita berikan ilmunya. Bagaimana ya kita misalnya budidaya dulu, biar tidak habis itu. Ya, jadi budidayanya bisa di laut, bisa di daratnya. Kalau di laut buahnya ya dari nori, misalnya rumput laut, ganggang laut, ya udang bisa, lobster bisa kan ya, belum lagi ikan-ikannya itu ya yang nggak terbatas ya spesiesnya. Ya, ini perlu dikelola ya. Nah, kemudian bagaimana tadi mengelola sumbernya kita belajar di manajemen sumber daya perairan. Ya, nah kemudian tadi kan produknya banyak nih, mau diapakan? Ya, tentunya diolah. Ya, ada teknologi hasil perairan. Jadi misalnya ya kita buat pabrik pengalengan ikan, pabrik pengalengan udang. Biar apa? Biar harga jualnya lebih tinggi. Karena kalau kita jual mentah itu harganya rendah. Ya makanya diolah ya kan nanti dikalengin ya nah, baru diekspor ya, jadi sarden dalam kaleng itu kalau mentah hasilnya itu murah tapi kalau dalam kaleng jadi harganya mahal ya. Alat kecantikan ya sabun kecantikan krim itu dibuat dari kangkang laut ya. Nah ini kembali lagi ya jadi sebetulnya nanti ya jadi kalau kita mendalami ya bagaimana mengolah hasil banyak variannya ya. Oke, kemudian ada teknologi dan manajemen perikanan tangkap ini kita belajar ya. Mau kalau nangkap ikan di laut lepas jalannya pakai apa ya? Jaringnya sebesar apa, kapalnya sebesar apa, alat bantunya apa. Ya nanti kalau udah sampai di tempat pelelangan mau diapakan, nah ini kita belajar di menarik di teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Ya, kemudian ya kita punya ilmu dan teknologi kelautan, ini mirip-mirip lah oceanografi, ya kita pakai teknologi modern mempelajari sifat laut kita. Ya, nah ini. Nah, kemudian bagaimana ya? Jadi dengan tingkat keketatan di IPB cukup longgar. Ya, jadi Kak Asa mau kuliah di IPB, prodinya apa? Nanti aja. Nah, silakanlah ini. Jadi Anda punya peluang besar. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya lagi ada peternakan. Ya, jadi yang nggak bisa berenang atau takut tenggelam gitu ya, kita juga ada hewan ya hewan darat. Ya, jadi nanti belajar ternak ya, ada sapi, domba, kelinci, tawon ya, lebah ya, itu juga hewan yang sebetulnya produktif. Ya, nah ini kita akan belajar bagaimana kita memproduksinya ya atau memeliharanya ya. Kemudian untuk hewan-hewan tadi biar bisa produktif ya bisa produksi ya misalnya sapi perah biar bisa diperah susunya ya, potong juga biar cepat gede maka perlu pakan ya. Nah, kita punya ilmunya ya jadi menyediakan ransum untuk hewan. Jadi macam-macam di sini ya jadi pingin katakanlah kita bisa atur tuh kan kadar kuning telurnya warnanya seperti apa kita bisa atur.
Dia mau warnanya uring apa warna pucat ya, nah, itu bisa diatur sebetulnya. Ya, nah ini dari teknologi makan ya. Nah kemudian kalau tadi sudah produksinya bagus, mau diapakan nih? Nah, ya, kita punya teman-teman yang belajar di teknologi hasil ternak, ya, diolah. Ya, jadi misalnya kalau susu segar biasa ya seliter cuma 3.000. Gimana kalau kita pasteurisasi harganya naik sampai 27.000? Ya, lompatan harganya tinggi. Ya, diolah jadi campuran coklat harganya berapa? Jadi jadiin keju nilainya naik lagi ya. Jadi yogurt juga begitu lebih mahal dari susu pasteurisasi. Nah ini teknologinya ada dan akan diberikan kepada Anda ya, buat kornet gitu ya, buat sosis, apakah semuanya daging, apakah nanti dibuat adonan dulu baru dicetak, silakan ya, itu adalah teknologi yang Anda bisa kembangkan ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Kita punya kehutanan ya, jadi kita sudah dikenal ya sebagai negara tropis dengan hutan tropis nomor 2 ya, nomor 2 terbesar di dunia ya. Ini adalah kembali lagi ya, untuk hidup segar kita perlu oksigen. Nah kita juga perlu ya pohon untuk apa, melindungi kita dari bencana alam. Nah, ini kita perlu cetak nih ahlinya. Jadi bagaimana mengelola hutan tadi biar nggak habis ya, kita punya manajemen hutan. Jadi kalau udah mau panen ya kita harus nanti misalnya apa, nanam dulu. Ya nanti bagaimana penghutannya biar nggak berusak, jadi nggak ada erosi. Nah, coba jadi manajemen hutan. Ya, kemudian teknologi hasil hutan ini adalah bagaimana mengolah produk-produk yang dipanen dari hutan ya, bukan hanya kayu sebetulnya ya. Contohnya aja dari perkebunan hutan sawit gitu ya. Nah, itu juga kita bisa jadi diolah tuh seratnya jadi apa? Ya, jadi pakan ternak, apakah jadi serat fiberglass yang nanti mensupport industri ya. Industrinya untuk yang fiberglass dan macam-macam ya. Ada untuk yang piring fiberglass, ada motor yang pakai bahan fiberglass, yang helm dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan serat tanaman sehingga produk-produk tadi jauh lebih awet. Ya, nah kemudian juga misalnya contoh ya, gimana dengan kayu yang nggak dipakai ya nanti jadi triplek gitu ya, dihancurkan dulu atau papan partikel atau nanti jadi upin dan sebagainya. Ini adalah teknologi-teknologi yang kita kenal dengan teknologi biokomposit ya. Ini enggak terbatas produknya sudah ya. Kemudian kita punya ekowisata, jadi adalah di hutan bukan hanya ada pohon ya, jadi ada lagi ya istilahnya satwa dan juga tanaman yang bisa digunakan sebagai aktivitas ekowisata ya. Jadi kita buat nanti buat taman bunga atau kerja di kebun binatang, taman safari, atau mungkin kegiatan konservasi yang lain ya. Kemudian silvikultur ini adalah menjadikan kita ahli atau kayak dokter pohon, dokter ahli hutan, dokter hutan. Jadi kalau ada kebakaran hutan bagaimana, reklamasi hutan bagaimana ya. Ini adalah ya, membuat hutan produksi untuk mensupport industri ya, untuk pabrik kertas, pabrik ban dan sebagainya, itu kita bisa nanti belajar di silvikultur. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya lagi teknologi pertanian. Ya, jadi di pertanian juga memerlukan teknologi ya. Jadi di sini ya, adik-adik nanti akan diasah ya atau diasuh menjadi ahli misalnya di teknik pertanian biosistem. Jadi pertanian kita itu perlu alat ya, alat bantu yang namanya mesin ya, mulai dari yang sederhana berupa traktor atau mungkin juga alat bantu yang lain ya. Jadi ini kita punya jadi daripada tadi kita ingin buat mesin doang nanti semua ke jalan raya penuh macet ya. Ya kita supply aja di sebelah jalan raya ya biar produktif. Nah kemudian biar nggak capek kita pakai biosistem robotik ya. Jadi nanti kita di sini kita belajar bagaimana membuat misalnya hidroponik yang otomatis, menyiramnya, penyinarannya otomatis ya, penyemprotan untuk humidisasi juga otomatis. Ya, ini bisa belajar kita. Ya makanya tadi ya indoor farming itu kelak akan bisa berkembang. Oke, kemudian teknologi pangan itu akan belajar mengubah bahan mentah ya, jadi dari pertanian yang sudah dipanen nanti jadi bahan yang siap dikonsumsi. Ya, jadi contoh tadi dari tepung jadi apa, dari ubi ya bisa jadi beras. Ya, berasnya macam-macam bisa diatur komposisinya, ya nutrisinya. Ya, jadi bisa dijual lebih mahal misalnya ya. Nah, itu kemudian misalnya contoh yang lain ya, misalnya kita buat varian beberapa roti. Kalau dulu orang udah ngomong roti pasti pakai terigu ya, dari gandum. Ya, padahal bisa dikembangkan dari biji-bijian atau tepung yang non gandum. Bisa ya. Nah, tinggal kita tadi mengembangkan cita rasanya. Jadi mindsetnya harus diganti.
Ya, kemudian teknologi industri pertanian ini pelajari bagaimana kita menggunakan tadi teknologi untuk levelnya industri. Ya, jadi industri ini non pangan apa misalnya kita kerja untuk membangun pabrik tekstil, pabrik ban ya, atau tadi pabrik biokomposit ya, bagaimana kita membangun teknik industrinya, atau kita mendukung tadi industri teknologi pangan. Jadi kita buat kemasannya biar hewannya apa produknya tadi bisa awet. Ya, kemudian distribusi lebih jauh. Ya, ini perlu teknologi industri. Nah, kemudian untuk membuat bangunan, jadi biar produktif ya, jadi bangunan ini boleh ya, ini diperlukan mulai dari di lingkungan yang tadi paling subur ya, jadi untuk irigasi sampai ke level industri. Ya, jadi kalau kita mau buat pabrik pengolahan misalnya apa, buat tepung ya, tepung beras gitu yang efisien seperti apa sih gitu ya. Dari mesinnya sampai pabriknya kita bisa buat. Ya itu ya. Jadi yang teknologi pertanian ini juga di teknologi pertanian cukup ketat ya persaingan. Apalagi yang di teknologi pangan ya. Nah ini kembali ya jadi yang ini jadi bahan pertimbangan kita mau milih yang mana. Oke ya. Kemudian matematik dan IPA ini adalah untuk ilmu dasar. Jadi saya pakai aja klasternya ya. Ada klaster angka, ada statistik, ada matematik, ada aktuaria. Ya ini 3 klaster yang menggunakan angka untuk bahan analisa. Ya jadi untuk menganalisa usaha, analisa produksi, analisa resiko, pokoknya segala macam yang sifatnya apa namanya big data. Itu kita bisa menggunakan atau memilih tiga prodi ini. Semuanya favorit tiga ini ya. Nah, kemudian ada lagi ilmu komputer. Jadi ada ilmu komputernya juga ya di pertanian. Ya, memang tersimpan di Fakultas MIPA ini. Ya, nah, nanti yang ingin jadi instrumentasi dengan komputer, programming kita belajar. Ya, buat aplikasi yang nanti diperlukan untuk ya memprediksi ya misalnya kalau kita punya lahan yang sekian hektar kita tanamin cabai untungnya berapa nanti atau misalnya nanam tomat juga macam-macam ya nanam pepaya ini aplikasinya ada bisa dikembangkan ya. Kemudian ada lagi kimia ya di kimia ini biologi ya dan fisika ini macam-macam yang bisa dikembangkan ya contohnya kita dari kulit singkong bisa ekstrak mendapatkan gula jadi gula itu nggak hanya dari tebu kan ya ada yang dari bit, ada yang tadi dari kulit singkong, ya, ada lagi yang kalsium dari kulit telur, ya, kemudian ada dengan teknologi ya, dengan fenomena alam ya, membuat mesin penerjemah atau aplikasi penerjemah tangis bayi, ya, di Korea yang tentu, jadi membuat aplikasi penerjemah suara hewan. Ya, ini fenomena biologi yang bisa diterjemahkan untuk kepentingan manusia. Ya, kemudian untuk buat instrumen-instrumen deteksi kita dari teman-teman dari fisika banyak membuatnya ya untuk ramalan cuaca bukan ramal ya tapi ya kita punya meteorologi ya meteorologi terapan ya kenapa pertanyaan sangat dekat dengan cuaca ya kemudian yang senang dengan mengembangkan obat-obatan kita punya biokimia ya apalagi yang ingin mengembangkan obat-obatan dari tanaman itu sekarang lagi laris tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian oke, mau topnya mana? Tadi aktuaria yang paling banyak diminati ya. Ada lagi statistik, ada lagi tadi ilmu komputer ya. Jadi ini pertimbangan aja ya. Jadi ini tidak seketat dengan perguruan tinggi lain. Ya. Oke, baik. Kemudian ekonomi dan manajemen. Jadi kalau sudah kita bisa produksi mau dikemanakan dulu atau jualnya gimana? IPB punya ilmunya. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya menjual barang segar itu yang segar ya itu sebenarnya penuh dengan risiko ya jadi kalau hari ini segar nggak laku 3 hari nggak laku harganya berapa gitu ya nah ini dengan risiko tadi ya kita kembang ada 5 prodi ada ekonomi pembangunan ya bagaimana kita belajar pengaruh ya pengaruh terhadap ekonomi kemudian manajemen ini adalah belajar mengolah usaha dari sumbernya ya sampai pemasaran ya perlu orang berapa nanti pengolahan prosesnya seperti apa belajar di manajemen ya kemudian agribisnis kita akan belajar ya bagaimana memanfaatkan produk pertanian sebagai sebuah usaha bisnis contohnya kita buat jualan sayur ya jualan sayur hidroponik berapa ya kira-kira ya jualan cabai doang gitu jualan beras doang gitu ya ya kan pernah lihat itu ya jadi ini bisa ya kemudian ekonomi sumber daya kita akan belajar bagaimana memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kegiatan ekonomi ya macam-macam ini tergantung daerahnya ya kemudian kita punya ekonomi syariah ini adalah belajar bagaimana ini biasanya ke perbankan ya karena di Indonesia sekarang punya bank syariah terbesar di dunia ya jadi
Ini kesempatan ya. Jadi jangan nanya lagi lulusan EPP kerja di bank. Memang kita punya ilmunya. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ekologi manusia ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya buat siapa? Ya buat kita sendiri. Ya, makanya dibuat apa tadi ilmu kesehatan, ilmu gizi ya. Biar kita sehat, gizi seperti apa yang diperlukan. Nah, ini buat jadi ilmu gizi. Ya, jadi kalau kita kegendutan nanti dietnya pakai apa? Ya, nah seperti di sini ya, ini ilmunya ya. Jadi kita bisa kerja konsultan gizi ya di industri pangan atau di rumah sakit. Ya, kemudian ilmu keluarga dan konsumen, ini ilmu yang aneh, dan ada satu-satunya di IPB, ya bagaimana kita membangun keluarga. Tapi kembali lagi, keluarga adalah ya basis konsumen, ya komponen konsumen yang paling dasar. Ya, jadi kalau kita mengembangkan usaha, ingin jualan ya suatu produk apa ya, maka targetnya adalah keluarga. Ya, baik. Kemudian komunikasi ya. Jadi ini komunikasi ini adalah juga salah satu ilmu yang favorit di Indonesia ya, apalagi di zaman milenial bahkan zilenial ini ya. Media sosial adalah alat yang paling penting di dalam kita mau berbisnis atau mungkin nyebar informasi. Ya, dan di sini kita punya keunggulan bagaimana memberdayakan masyarakat biar mereka punya biar produktif. Ya, kalau kasarnya zaman saya dulu belajar penyuluhan kalau zaman dulu. Ya, tapi sekarang ilmunya berubah. Ya, baik. Kemudian untuk mempelajari era perdagangan baik global ya, kita punya sekolah bisnis. Ya, jadi ini kan belajar kok namanya sekolah ya karena banyak prakteknya. Yang memberikan kuliah ya dosen ya CEO yang terkenal ya baik nasional maupun internasional. Ya, ini di sekolah bisnis. Nanti luarannya jadi apa dong? Kalau lulus ya satu jadi pengusaha yang jelas entrepreneur. Ya, selama kuliah kalian harus sudah punya usaha. Apa aja boleh ya, saya punya anak bimbing ya, jadi buka salon sepatu enggak apa-apa. Punya gerobak kopi yang nongkrong banyak enggak apa-apa. Yang penting bisa dianalisis ya, nanti sampai lulus. Ya. Nah, kemudian yang kedua jadi konsultan bisnis. Ya, ini jadi konsultan ini juga tidak nulis yang yang kita punya harus banyak. Ya, ini sekolah bisnis ya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi kita ada tadi ya sekolah vokasi ya, sebetulnya ilmunya mirip-mirip saja ya, mulai dari komunikasi, ekowisata, ada manajemen yang untuk informatika ya, ada lagi nanti yang ingin jadi chef ya, jadi ada jaminan mutu pangan ya misalnya, sampai nanti jadi perawat hewan atau paramedik di IPB ada. Ya, jadi tadi ya belajarnya di sini 3 tahun, lebih banyak prakteknya. Ya, kemudian lulus ya segera bekerja sebagai tenaga ahli. Ya, nah, ini yang nanti di sekolah vokasi ini biasanya ya jalur masuknya lebih cepat daripada yang S1. Ya, oke. Kemudian, nah tadi informasi tentang IPB nanti bisa dilihat di IPB TV. Ya, kita punya TV yang nanti disimpan di YouTube. Ya, nanti kalau pengen lihat yang live-nya ada di sana. Ya, baik, saya lanjut ya. Nah, kalau jalur masuk ya, jalur masuk sebagai perguruan tinggi negeri itu secara garis besar mirip mungkin dengan yang lain ya. Kita punya jalur masuk nasional yang diatur oleh kementerian, sama satu lagi jalur mandiri ya. Nah, komposisinya di IPB ya itu 40%-nya itu SNMPTN. Jadi 40% mahasiswa IPB itu masuknya nggak pakai tes ya, pakai jalur nilai rapor. Ya, jadi semester 1 sampai semester 5. Ya, ini informasinya nanti biasanya keluar di bulan Desember. Ya, kemudian UTBK ini adalah buat teman-teman atau adik-adik yang nggak bisa tadi diterima di SNMPTN, mau nggak mau harus ikut tes ya. Jadi di IPB kita ini 35% datanya. Ya, nah nanti baru ada yang sisanya lagi kalau nggak diterima di SBMPTN ya, jadi ya nanti ada kita buka jalur mandiri yang besarnya 25%. Jadi IPB juga tidak banyak menerima mahasiswa, kita hanya 4.250-an ya. Nah, kemudian yang lain ini mirip ya sebetulnya, jadi komposisi tadi ya, kalau misalnya nanti lihat di perguruan tinggi lain ini biasanya yang melamar lebih dari 30.000 gitu ya, di IPB kita hanya sekitaran 20-an biasanya. Nah, jadi ini jadi pertimbangan ya, milih enggak ya, kuat enggak bersaingnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain nih jalur mandiri IPB ya, jadi yang selain tadi SNMPTN, kita punya jalur ketua OSIS. Ini buat adik-adik yang pernah jadi ketua OSIS. Saya tahu ya, jadi Royal ini salah satu juga yang top ya sebetulnya untuk kualitas sekolahnya ya. Ini entah itu OSIS ya, kepala OSISnya ketua OSISnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ya, tapi itu boleh ya dipakai untuk melamar ke IP, nggak pakai tes ya. Kemudian syaratnya
Tadi ada pelajaran MIPA yang minimal 80. Ya, kemudian nanti ya ini juga punya keunggulan karena tidak akan diajari nanti bagaimana memimpin sebuah organisasi untuk leadership, kemudian bagaimana memimpin sebuah usaha, ya kewirausahaan nanti akan belajar di sini. Ya, selain kuliah yang reguler. Ya, kemudian kita juga punya jalur prestasi dan internasional. Ya, ini bagi adik-adik yang pernah punya prestasi, ya misalnya di Olimpiade Sains, yang apa saja boleh dipakai asal juara. Ya, yang nasional juga begitu, ya asal juara, ya itu boleh yang Olimpiade yang sifatnya akademik ataupun yang olahraga yang non akademik itu boleh dipakai. Ya, ini biasanya nanti bulan Februari sampai si bulan April dibuka pendaftarannya. Ya, kemudian berikutnya lagi ada beasiswa ini bagi adik-adik yang sudah punya, ya. Ini yang aneh ya, sudah punya beasiswa boleh dipakai itu untuk daftar ke IPB. Nah, beasiswanya dari mana? Ya itu bisa dari pemerintah daerah atau dari perusahaan ataupun dari yayasan. Ya, nanti IPB bisa bantu untuk seleksinya. Ya, nah kemudian kita punya UTMPK, ini jalur tes masuk ya yang diselenggarakan oleh IPB. Ya, ini tesnya pakai komputer, yang basisnya komputer. Nah, tapi kita juga punya dua jalur di sini ya. Boleh menggunakan nilai UTBK nasional yang tadi ya, misalnya kita ikut SBMPTN tapi nggak diterima di mana-mana, itu nilainya boleh dipakai lagi. Ya, atau ya kalau kita pede banget ya kita tes lagi di IPB. Ya, nah ini biasanya dari bulan April sampai bulan Juni ya. Kemudian kita punya kelas internasional. Jadi yang mau challenge nih, saya mau kuliah pakai bahasa Inggris, tapi biayanya regional gitu ya. Nah, ini boleh milih kelas internasional. Kita punya kelas yang pengantarnya internasional pakai bahasa Inggris, ya tesnya nanti bahasa Inggris juga, ya. Jadi teman-temannya pakai biasanya dari Malaysia atau mungkin negara lain. Ya, nah kita baru punya 5 prodi, ada FKH tadi ya, ada teknologi pangan, teknologi industri, ilmu teknologi kelautan dan bisnis. Ya ini nanti jadi ya ruangannya agak beda ya, agak eksklusif dibanding dengan yang kelas reguler. Biaya pendidikan, nah ini kasar aja singkat ya, kita paling rendah adalah 2,4 juta per semester, paling tingginya 12 juta tergantung program studinya. Jadi kalau yang science itu 11 juta, kalau yang soshum paling tingginya 10 juta. Ya, nah ini tadi kenapa FK dan bisnis mahal? Karena satu, kalau FK banyak prakteknya, kalau bisnis banyak jalan-jalannya, gitu aja. Ya, nah kemudian tadi ya ini beasiswa yang umumnya dipunyai oleh sebuah PTN, ya IPB punya 51 macam skenario beasiswa untuk mereka yang kurang mampu atau mereka yang punya prestasi. Ya, jadi yang ingin banyak dapat beasiswa rajin-rajin aja daftar ke beasiswa, apalagi nilainya bagus. Ya, kita punya 51 macam skenario ya di luar KIP. Ya, baik. Kemudian ini fasilitas yang dipunyai IPB ya, jadi gedung kita untuk layanan, kemudian aplikasi untuk mensupport ya akademik kita mau belajar dan daftar kuliah atau bayar UKT tadi ya, ini bisa semuanya online ya. Kemudian ruang untuk tunggu atau mungkin buat nongkrongnya, buat kopi di kafe gitu ya, kita banyak di kampus ya. Kemudian transportasi dalam kampus sudah disediakan ya dan cukup nyaman, mau dari bis sampai goes kita ada. Ya, baik. Kemudian fasilitas yang lain ya tentunya adalah perpustakaan yang tergolong ya, ini adalah perpustakaan yang cukup besar ya. Ini 5 besar di Indonesia ada. Ya, kemudian nah fasilitas yang lain kita punya gedung kuliah tahun pertama ya, ini 4.000 kuliah di sana semua, gedungnya nyaman, tempat mainnya luas ya. Kemudian kita punya asrama ya yang juga dipakai selama 1 tahun, kemudian fasilitas olahraga itu baik outdoor sampai indoor kita punya. Bahkan yang hobi berkuda pun di IPB ada. Ya kenapa tadi ada kedokteran hewannya. Jadi kalau kudanya sakit nggak usah bayar kita ya, obatin sendiri gitu ya. Nah inilah tadi ya yang fasilitas yang umum ya. Kemudian poliklinik kita ada, semuanya sudah ada di kampus ya. Nah kemudian ini satu informasi, kenal IPB ya. Jadi IPB ya tahun lalu perguruan tinggi nomor 1 versi pendidikan ya untuk Kemendikbud. Artinya apa? Kita banyak dengan penawaran program studi dan kemudian dengan kompetensi lulusan tadi itu menjadikan kita ya istilahnya perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia ya untuk versi Kemendikbud. Yang lain banyak masih banyak ya, kita di klaster 1 ada 15.
Ya, kemudian ini tadi informasi lebih lanjut ya bisa digali di admisi IPB-SID ya, kemudian yang ada TikTok juga punya, nanti kalau TikTok ada duta IPB ya itu bisa dilihat, yang ada IG kita punya, Twitter kita punya ya, Instagram juga ada ya, jadi sambil iseng ya kita bisa menggali-gali informasi mengenai IPB ya. Oke, itu sekilas jadi singkat dari saya tadi tentang IPB ya. Kalau mau ditambah lagi boleh ya Mbak ya, sedikit ya untuk video pendek aja. Jadi kampusnya kayak apa sih sebetulnya ya? Ini saya pasangin deh sedikit. Hai guys, selamat datang di IPB University. Ada fasilitas apa aja ya di IPB? Masih belum puas? Ayo, kami tunggu kamu di IPB University. Oke, demikian Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Farudin atas pemaparan materinya. Nah itu tadi ya teman-teman pemaparan dari IPB University. Kita tahu kalau pertanian itu selalu dibutuhkan ya dan selalu berkembang melalui teknologi. Tadi selain pertanian juga ada kedokteran hewan, peternakan, ilmu kelautan dan juga lain-lain ya. Nah apalagi karena teknologi semakin berkembang ya, jadi banyak banget yang bisa kita pelajari di IPB University. Kalau misalnya teman-teman masih kepo nih, masih bingung tentang IPB University, bisa kepoin ya di website-websitenya tadi, ada IPB TV, ada Duta IPB, dan juga website-website lainnya. Nah, kita akan memasuki tanya jawab untuk seluruh peserta dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat nih. Mungkin yang tadi masih bingung tentang info-info mungkin mengenai program studi atau jalur masuknya atau mungkin beasiswanya bisa langsung ditanyakan sekarang ya, dan mungkin bisa langsung untuk chatnya to everyone sekalian ya teman-teman. Baik Pak, ini ada yang bertanya nih, kalau misalnya ada alumni dari sekolah kita yang tidak pernah ada di daftar IPB University, kira-kira berapa skor nilai kita untuk keterima di IPB begitu Pak?
Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi Loyola alumni sudah ada di IPB sebetulnya, sudah ada yang jadi. Nah, ini juga sebenarnya membuka peluang lebih besar kepada adiknya untuk masuk ke IPB karena prestasi sekolahnya sudah tercatat di IPB. Ya, jadi mengenai tadi berapa nilai yang paling apa minimal, kita nggak ngomong minimal ya, karena biasanya kita pakai ranking ya, apalagi tadi SNMPTN. Jadi SNMPTN itu yang meranking adalah kementerian, jadi IPB tinggal ambil ya. Jadi kita nanti tinggal nantinya dipanggilnya di mana gitu, cocok dengan pilihannya. Jadi ya misalnya ngambil pilihnya di gizi atau mungkin ngambil di teknologi pangan, apakah milih di kedokteran hewan. Nah itu tinggal kita distribusikan saja ya. Jadi mengenai siapa yang apa eligible ya, kata yang berhak itu yang menentukan kementerian dan tentunya sekolah. Nah, IPB karena kita tahu ya loyal sudah ada alumninya, maka kita nggak ragu misalnya dengan itu sekolah bagus, jadi artinya apa, kita tidak lagi mencari-cari ya. Saya tahu Loyola ada ya alumni ya, jadi jangan ragu. Jadi istilahnya bahwa ada kakak-kakak kalian kalau nilainya mereka bagus di IPB, maka peluang adik-adiknya ya itu lebih besar lagi. Baik, Ya Mbak. begitu ya teman-teman. Terima kasih Pak Farudin untuk jawabannya. Kalau misalnya nilainya bagus, ada peluang begitu ya Pak untuk masuk ke IPB. Ya. Dan betul. nanti akan di ranking dari kementerian khusus untuk SNMPTN begitu ya. SNMPTN ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Ya. ini juga ada pertanyaan lagi, jurusan apa yang paling favorit di IPB Pak? Iya, biar cepet ya, ini kayaknya pertanyaannya banyak ya. Jadi favorit ini tiap tahun berubah, tapi kisarannya ya. Jadi beberapa tahun terakhir itu adalah ilmu gizi. Ya, kemudian muncul aktuaria. Ya, dulu sebelumnya itu ilmu tekpang atau teknologi pangan. Ya, jadi kembali lagi ya, favorit ini memang biasanya memang ya yang membuat favorit kan peserta sendiri ya, lulusan SMA sendiri. Jadi kembali lagi kalau kita milih ya, milih prodi, satu ya kita passionnya apa. Ya jangan ngikut yang favorit. Kenapa tadi semakin favorit peluangnya semakin kecil ya, karena persaingannya banyak. Ya itu strategi kalau saya. Ya, terima kasih oke, Pak boleh yang lain. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini ada apakah tahun pertama wajib tinggal di asrama? Ya jadi memang dulu kita wajib ya 4.000 itu wajib asrama. Ya, tapi kan kita habis pandemi ini ya. Nah, habis pandemi ini kita nggak tahu, karena dulu satu kamar berempat. Apakah sekarang habis pandemi masih boleh? Ya, kita belum tahu. Ya, tapi yang jelas nanti sebagian pasti akan masuk asrama. Dan itu mungkin sifatnya wajib ya. Cuman nanti, dan jangan takut ya, di sekitar kampus itu sekarang udah banyak apa tuh kos. Jadi apartemen kos itu sudah banyak. Ya mau sendirian boleh, mau berdua boleh. Ya tergantunglah kemampuan kita berapa. Ya, itu ya. Jadi tahun pertama itu tadi tentang asrama. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita punya prestasi dalam Olimpiade Bahasa Inggris, apakah memungkinkan untuk keterima di IPB University? Ini pertanyaan bagus ini, cerdik ini ya. Ya dicoba saja. Ya, kembali lagi ya. Jadi karena pakai ilmunya tadi di IPB banyak. Ya, jadi kira-kira cocoknya yang mana? Bahasa Inggris mau cocoknya pakai nanti ngelamar ilmu komunikasi ya mungkin kan bisa kan ya. Ya ini juga kembali lagi ya, jadi nanti nilainya itu apa ya, sebagus apa ya. Jadi artinya kan kita tidak membatasi harus ini harus itu, tidak, tapi cobalah itu dipakai ya agar bisa bermanfaat, itu aja ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya saranin ambil aja gitu, nanti milih ilmu komunikasi misalnya gitu ya. Kita juga pernah punya lulusannya dari peternakan, kemudian lulusnya apa, dia kerjanya apa di hubungan internasional ya, apa hubungannya itu ya. Ya, jadi kenapa memang senangnya dia komunikasi ya, tapi syaratnya adalah sarjana. Maka syarat sarjana tadi dipakai untuk melamar jadi di kementerian luar negeri ya, jadilah dia ahli ngomong sana sini ya, yang seperti itu juga ada. Baik ya. Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk kerjasama dengan universitas di luar negeri, apakah
untuk prodi tertentu saja atau bagaimana ya Pak? Oke, baik ya. Jadi ini pertanyaan juga bagus ya. Jadi satu memang kalau levelnya fakultas itu kerjasama pasti ada. Ya, jadi kalau contohnya ya kalau di IPB misalnya FKH itu punya kerjasama dengan beberapa uni di Jepang ya. Jadi nanti misalnya kalau juara ya misalnya biasanya ya kalau di FK itu juara jadi sempat jadi apa mawapres ya mahasiswa berprestasi itu diberikan pulang untuk belajar di Jepang selama 1 tahun. Itu pun kalau mau ya kan kenapa nanti tertunda 1 tahun biasanya kelulusannya karena sekolahnya pindah ke Jepang dibiayain ya tapi itu ada ini nah yang lain juga banyak di apa di Fakultas Pertanian itu sampai Belanda ya ada sampai di Wageningen sana ada ya ada yang ke Finlandia ada yang ke Korea ya itu banyak ya peternakan banyakannya dengan Australia ya kemudian apa namanya di orang-orang apa di Fakultas Perikanan itu biasanya dengan Eropa ya. Nah, kalau FMIPA banyakkan matematik itu larinya ke Amerika biasanya kerjasamanya. Ya, jadi banyak. Jadi jangan tahu kita punya lebih dari 200 stakeholder untuk kerjasama. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Bisa sampai ke Finlandia sama ke Korea ya tadi Pak? Bisa, kalau Korea banyak. Kalau yang paling dekat itu memang ke Malaysia atau ke Thailand paling banyak. Jadi biayanya tidak mahal. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan mengenai prospek profesi begitu ya Pak. Profesi apa yang bisa kita ambil jika kita mengambil jurusan matematika Pak? Iya, jadi ini matematik ini jadikan ilmu angka ya macam-macam sebetulnya. Jadi misalnya tadi kita pakai aktuaria tadi ya. Ya, jadi sebelum ada aktuaria itu dulu orang-orang apa penganalisa asuransi, analisa risiko itu dulu banyak mengambil dari matematik. Ini contohnya. Ya, jadi kalau matematik dikombinasi dengan keuangan jadilah jadi kita ahli apa tadi neraca ya atau mungkin misalnya di Badan Pusat Statistik sana ya jadi bagaimana kita memprediksi suatu harga atau dari satu apa namanya fenomena tertentu ya kita bisa prediksi apa yang akan terjadi ya ini biasanya dikaitkan dengan risiko yang jadi memang kalau tadi yang paling banyak dulu ada larinya ke apa asuransi gitu ya ngitung-ngitung seperti itu ya itu yang larinya nanti ke aktuaria. Berarti berkaitan dengan analisis angka begitu ya Pak dan juga statistik. Analisis angka itu enggak terbatas ya ilmunya ya sampai di bank pun ada ya itu ya. Iya benar banget Pak. Mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin saya ingin bertanya Pak kalau misalnya di IPB University itu kalau misalnya kita ingin lintas jurusan dari IPA ke IPS begitu apakah bisa atau tidak ya Pak? Oke ya, jadi ini juga apa namanya satu hal yang sebelum mengkaji jadi gini, kalau di IPB hampir semuanya IPA sebetulnya, tapi tadi ya di anak IPS bukan berarti tidak punya kesempatan. Ya, jadi kalau di vokasi masih ada tadi yang bisa ikut jalur seleksi tanpa tes itu masih ada yang di vokasi itu ada 6 ya, dan nanti bisa dibaca di admisi IPB itu ya, ada 6 program keahlian yang anak IPS boleh langsung milih. Ya, jadi meskipun IPS boleh milih ya kan ada misalnya tadi ada akuntansi ada ya kan komunikasi ada gitu ya manajemen tadi juga ada gitu ya. Nah ini IPS boleh masuk boleh ikut seleksi. Ya, jadi kenapa enggak bagaimana Pak dilanjutkan di iya boleh ya. Jadi itu bisa ya. Jadi apa namanya? Jadi karena banyak prakteknya nggak usah pusing gitu ya. Nah untuk yang S1 ini memang satu-satunya jalur bagi anak IPS ya. Meskipun kita punya sosum tadi ya ada 8 program studi ya, tapi masuknya harus dari tes yang IPA atau jadi kalau di itu di apa LTMPT masih ada yang IPC yang campuran. Jadi ikut tes 2 ya. Nah hasilnya bagaimana jangan takut. Jadi saya punya juga duta institut ya tadinya sekolah SMK apa gitu ya nggak ada hubungannya dengan pertanian ya tapi juga kemudian dia kejar keinginannya dia belajar dengan bimbel ya dia akhirnya jadi juga di salah satu fakultas ya dan sudah selesai sekarang jadi sarjana itu ya jadi meskipun tadi IPS ya kalau keinginannya kuat ya ini bisa jadi nanti yang S1 ya ikut aja tesnya IPC ya tapi kembali saran saya milihlah ilmu-ilmu yang tidak terlalu eksak
ya nggak terlalu banyak angkanya gitu ya. Kalau dari IPS ya biasanya begitu. Baik Pak. Ini berarti IPS bisa lintas jurusan ke IPA atau tidak bisa ya Pak? Jalur masuknya aja. Ya, jadi kalau ingin masuk IWP, ingin katakanlah ya, saya yang contoh aja yang tadi jadi ahli nutrisi, ya, jadi dia dari SMK apa, saya lupa kimia gitu ya, apa SMK, pokoknya nggak IPA, ya, nggak bisa masuk SNMPTN, tapi kemudian ikutnya SBMPTN yang campuran, itu boleh milih. Sebenarnya boleh milih yang mana saja, ya dari Faperta tadi ya, mau jadi ahli tanaman misalnya ya, itu bisa saja. Tapi kembali lagi, kalau banyak kimianya, anak IPS biasanya tidak kuat deh. Ya, saran saya ambil aja yang larinya ke ekonomi. Jadi ada tadi ya, ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, ada agribisnis ya, apa tadi ekonomi syariah gitu ya. Ini masih ilmunya sosial humaniora. Baik, Jadi Pak, itu terima kasih. ilmu kimianya, fisikanya nggak nemu itu ya. Baik, Jadi Pak. ikutnya SBMPTN ya. Baik, untuk Iya. teman-teman yang mau lintas jurusan bisa daftar lewat SBMPTN begitu ya Pak? SBMPTN. Ya, baik. Untuk ujian mandiri sendiri tadi kan ada tes begitu, tes tertulis atau tes melalui komputer tadi Pak, kalau nggak salah dengar. Itu tes yang diujikan itu apa saja ya Pak tesnya? Itu ujiannya sih mirip ya dengan UTBK ada MIPA. Ya matematik sama IPA. Ya jadi basisnya adalah itu. Baik Pak. Iya. Kalau misalnya di IPB University sendiri, apakah ada beasiswa untuk calon mahasiswa baru atau mungkin keringanan uang pangkal begitu Pak? Oke, ya jadi memang begini, memang kalau PTN biasanya agak beda ya dengan jadi kalau keringanan, jadi begini, jadi kalau di misalnya nggak ada anggaran nih ya, jadi nanti strateginya begini ya, kita bisa daftar dulu kartu Indonesia Pintar. Ya, jadi KIP ini nanti kita akan dapat beasiswa dari pemerintah, dari kementerian. Ya dulu sih 1 juta atau sudah naik lah ya. Nah ini nanti bisa dibagi nanti ya, yang 400 dipotong buat ya, jadi buat kuliah. Nah, kalau dulu ya 2 tahun yang lalu ya itu apa? Tadi ya 400 dipotong buat kuliah, yang 600-nya dibuat biaya hidup. Ya jadi dulu, tapi angka ini udah naik. Ya tergantung kepada program studinya. Ini juga atas kebijakannya Mas Menteri ya. Jadi kita harus kembali lagi harus optimis ya. Jadi Kementerian Pendidikan juga menyediakan anggaran ya tadi untuk memudahkan masyarakatnya belajar ya. Jadi KIP-nya kita dapat ya, nanti itu baru dipakai untuk mendaftar. Ya, jadi biasanya ya kita daftar aja dulu SNMPTN ya. Nah sambil menunggu KIP-nya dibuka. Jadi begitu KIP-nya dibuka, nanti kan ada pengumuman SNMPTN, nah itu baru dipakai. Jadi kita nggak usah bayar. Ya, itu yang di perguruan tinggi negeri. Ya, nah, kalau misalnya nggak dapat yang itu pun, ya biasanya sih ada aja ya yang nanti akan membantu. Ya, jadi kalau misalnya masih bisa bayar ya uang kuliah tadi yang 400 tadi ya, bayar aja dulu, belajar yang bagus, nanti apply kita daftar untuk mendapatkan beasiswa. Ya itu biasanya dapat ya. Jadi yang penting masuk dulu ya, masuk dulu, dapat nilai bagus, nanti daftar beasiswa. Itu prinsip yang paling sederhana. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Bisa mendaftar beasiswa begitu ya Pak setelah mendaftar atau masuk ke IPB University. Ke IPB. Ini ada yang bertanya lagi Pak, untuk suasana belajar di IPB, bagaimana interaksi antara mahasiswa dan dosennya? Ya, ini harusnya saya bawa ya. Jadi begini ya, dosen kita tidak terlalu memang kebayang dosennya galak gitu atau gimana? Enggak, kalau kita mah santai ya kayak gini aja, ada siswa nanya ya saya jawab. Yang kalau kayak tadi itu ya seumpama kuliah. Ya, jadi ada yang nanya kadang-kadang kalau kita break, kalau tadi kan saya langsung aja lancar sampai habis ya. Biasanya kalau kita yang betul 1 chat atau 1 subpokok bahasan, ada yang bertanya tidak.
Ya, kita udah nggak ada pertanyaan, lanjut lagi. Ya, artinya kita berikan kesempatan jadi atau kalau sekarang ya permintaannya ya dari kementerian kan mahasiswa kan apa tadi merdeka belajar ya. Apalagi ya dengan itu ya boleh milih mata kuliah apa saja. Tapi kembali lagi tetap pada paket yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi. Oke, jadi anda bisa jadi kalau sekarang ya dengan programnya Pak Menteri, Anda kuliah di ITB, nanti tukar menukar dengan mahasiswa atau dengan perguruan tinggi mana yang unggulannya itu lebih dari IPB. Itu bisa sekarang ya karena sistem dikembangkan oleh kementerian. Ya, jadi jangan takut. Jadi kalau misalnya kita disetrap di ujung kelas itu mah nggak ada. Baik Pak, berarti nggak galak gitu ya Pak dosennya. Ya enggak lah. Ya, Baik Pak, terima kasih. justru biar mahasiswa tadi ya bisa menikmati belajarnya. Jadi apa kompetensinya bisa maksimal, lulus cum laude, dapat mudah kerjaannya gitu ya. Nah seperti itu kan. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana suasana toleransi atas keragaman mahasiswa? Mungkin bisa dilihat dari suku, agama, dan juga rasnya di IPB, begitu bagaimana ya Pak? Oke, kita gini, jadi IPB ini tadi ya, memang kita mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, agama pun macam-macam ada di IPB. Ya, makanya tadi di IPB kita punya asrama. Jadi asrama ini adalah membangun toleransi ya kehidupan kemahasiswaan. Jadi yang dari Sabang sana yang katakanlah ya di ujungnya Indonesia nol sampai yang Merauke yang Rapunya Keriting itu bisa hidup di asrama hidup berbarengan. Ya, nah ini harapannya apa? Nanti kita punya program multibudaya saling menghargai. Ya, jadi nanti kalau ada yang senang yang sempat ya nanti di IPTV kita punya Kebiar Nusantara misalnya. Ya ini tadi semua berlomba-lomba ya tadi menunjukkan budayanya. Itu bareng kita rame-rame ya. Kemudian nanti kalau udah lulus kan kerja kita kan nggak hanya tetap di misalnya dari Semarang nggak hanya kerja di Semarang kan ya. Siapa tahu jadi PNS ditempatkan katakanlah di Makassar. Di sana ketemu teman gitu ya misalnya. Ya, nah ini kembali lagi tadi kita membangun rasa toleransi itu sejak tahun pertama di IPB. Jadi nanti kalau kerja kita siap ditempatkan di mana pun. Kenapa? Teman kita se-Indonesia teman konco KB gitu. Jadi tidak ada itu yang yang aneh-aneh gitu ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan lainnya ya Pak, ini ada pertanyaan kalau misalnya S2 itu tersedia dalam prodi apa saja ya Pak, dan apakah ada program yang langsung begitu ya S1 dan S2 dalam jangka waktu tertentu begitu Pak? Ya, jadi begini ya, jadi sama dengan PTN yang lain. Jadi buat teman-teman yang pinter nih ya, IPB hampir semua program studi yang punya fast track. Fast track itu dari untuk Anda belajar 5 tahun sudah jadi master. Ya, mungkin juga ada juga yang saking pinternya, bukan saking ya, tapi memang nasib ya, memang jadi anak pinter. Jadi waktu tadi fast tracknya langsung dapat lagi PMDSU, jadi program master menuju sarjana unggulan. Ya, ini artinya apa? Dalam 5 ditambah lagi tadi ya ada ditambah lagi 3 tahun ya udah jadi dokter. Ya, saya punya satu mahasiswa umur 26 sudah dokter. Ya, jadi dia ngambil pas saya dapat PMDSU, sekolahnya terus saja lancar, jadi 26 sudah dokter. Ya, itu karir ya, artinya kalau ingin berkarir di pendidikan itu bisa diambil. Jadi nanti itu dapat beasiswa semua itu. Baik Pak. Ya itu ada ya, jadi ada fast track PMD namanya, ada program master menuju doktor, itu juga ada kita ya. Jadi buat teman-teman yang betul-betul ya ingin berkarir di dunia tadi ya pendidikan tadi itu bisa ngambil jalur itu. Ya kenapa? Itu ada beasiswanya. Baik Pak, berarti ada beasiswa ya untuk S1 dan juga S2. S2 itu ada jadi sebetulnya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Fahrudin. Kami harap ya seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan.
Mungkin ada pertanyaan yang masih, mungkin teman-teman ada pertanyaan tertentu di luar sesi bidikti, mungkin bisa langsung ditanyakan pada Pak Fahrudin melalui kontak person yang nantinya akan dikirimkan melalui kolom chat ya teman-teman dan juga Bapak Oke, Ibu. saya kirimkan ya. Baik IPB. Pak, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement Pak Fahrudin? Oke, Monggo. baik ya, terima kasih ya. Oke, jadi yang pertama terima kasih ya. Jadi IPB diberikan kesempatan ya untuk sharing mindset tadi ya. Jadi bahwa ke depan ya bahwa pertanian itu ya akan menjadi komponen utama buat kehidupan kita. Ya, nah kemudian ya makanya ya buat adik-adik mari kita bangun ya, jadi apa namanya negeri ini dengan mengubah mindset kita tentang pertanian tadi, dan jangan takut tadi memilih IPB meskipun tadi ya kita adalah perguruan tinggi yang menempati peringkat 1 ya, tadi peluangnya masih banyak tadi ya, itu ya saya rasa yang bisa saya sampaikan ya, dan saya tunggu ya buat yang betul-betul berniat untuk masuk IPB. Ya, oke, salam sehat buat kita semua.